Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Bahri, dosen Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada kuliah rancangan percobaan kali ini saya akan membahas tentang uji beda nyata terkecil atau least significant difference. Uji antar pelakuan ini disusun setelah analisis ragam atau analisis of varian itu dilakukan untuk mengetahui apakah antar perlakuan itu beda nyata atau beda tidak nyata. Jadi uji antar perlakuan ini tidak tergantung pada jenis rancangannya, entah itu RAL, RAKL, RBSL atau yang lain, namun tetap harus dilakukan suatu pengujian lanjut. Nah, uji antar perlakuan ini tergantung daripada jenis perlakuannya atau tujuan dari perlakuan yang diterapkan itu sendiri. Dalam uji perlakuan ini ada beberapa jenis uji. Ada uji yang sifatnya berpasangan, perlakuannya berpasangan, ada yang dalam satu kelompok, dan ada yang regresi. Kali ini saya akan membahas perlakuan yang bersifat kualitatif, ya. Seperti misalkan macam insektisida, jenis varietas, atau berbagai macam jarak tanam gitu ya. Itu bisa dikategorikan perlakuan-perlakuan yang sifatnya kualitatif, yang tujuannya biasanya atau hipotesisnya untuk membandingkan sepasang perlakuan atau dalam grup. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang uji beda nyata terkecil atau BNT lah ya. Nah, beda nyata terkecil ini bisa digunakan untuk membandingkan antara perlakuan kontrol dengan semua perlakuan non kontrol. Jadi misalkan membandingkan perlakuan kontrol dengan perlakuan insektisida dimikron, kontrol dengan insektisida azodrin, kontrol dengan insektisida DDT misalnya. Jadi semuanya kontrol dibandingkan dengan perlakuan yang non kontrolnya. Nah, itu bisa. Jadi walaupun perlakuannya banyak, tapi selama pembandingnya itu hanya satu, kontrol terhadap non kontrol, itu LSD itu dibolehkan. Yang kedua, uji BNT ini juga bisa untuk membandingkan antar semua pasangan perlakuan yang mungkin berpasangan. Dengan catatan, caca perlakuannya hanya 3-5 perlakuan. Jadi misalkan ada 4 perlakuan ini ya, ABCD perlakuannya misalnya. Maka kemungkinan pasangan perlakuannya adalah A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D gitu. C dengan D. Nah, seperti itu. Jadi terbatas. Berbeda dengan uji Duncan ya. Uji Duncan itu perlakuannya bisa sampai 16 gitu. Karena pembandingnya uji LSD itu hanya satu. Kalau Duncan pembandingnya bisa lebih dari satu. Itu bedanya ya. Baik, sekarang masuk pada Excel ya. Nah, untuk mencoba uji perbandingan least significant difference atau BNT ini, saya akan memberikan contoh dengan rancangan acak lengkap dengan pengamatan berat gaba ya, caca perlakuannya 7, caca ulangannya 4, datanya sebagai berikut. Nah, nanti kita susun
sidik ragamnya seperti di layar ini ya. Baik, untuk menyingkat waktu, ini kita coba mulai dari RAL nanti sampai pada ujinya ya. Jadi di kuliah ini dengan video ini hasilnya nanti seperti yang di layar ini. Tapi kita coba sendiri mulai dari awal. Nah, data ini saya ambilkan dari bukunya Arturo Gomez tahun 95 ya. Yang cukup terkenal digunakan dalam textbook kuliah di Fakultas Pertanian. Baik, kita tulis di sini rancangan acak lengkap gitu ya. Agar tidak lupa kita tulis cacat T-nya, cacat perlakuannya itu 7, cacat ulangannya, cacat ulangan ada 4 ya. Kemudian kita beri tabel seperti ini. Buat ini untuk ulangan, ini untuk perlakuannya ya. Perlakuan ya. Perlakuannya tadi insektisida mulai dari ini lebarkan dulu perlakuannya, saya copy aja perlakuannya, ada Dolmic 1, Dolmic 2 ya. Kalian silakan diketik seperti ini. Untuk saya copy ya. Jadi untuk tutorial kali ini, untuk perkuliahan kali ini saya copy aja untuk mempercepat. Maaf. Copy. Gitu. Paste ya. Tinggal saya sudah punya seperti ini. Kemudian ini buat kayak gini, ini ditulis ulangan di sini. Ulangan. Terus ini di merger. Ini di merger. Ya. Home. Ini ada merger dan center gitu ya, biar oke. Kemudian di kolom F tulis total perlakuan. Nah, ini di merger. Oke, di merger. Oke, nah, kemudian diberi tabelnya seperti ini. Nah, diberi border. Border ini, border. Oke. Ya, kita beri warna. Ini juga di merger biar bagus, rapi. Merger, tekan home. Merger, oke. Ini juga di merger nanti untuk menempatkan puratanya ya. Ini rata-ratanya, purata atau rata-rata. Oke. Rata-rata perlakuan. Ini di blok biru, maaf hijau. Kasih hijau yang sama. Ya, yang ini di blok warna kuning misalnya atau orange ini. Oke. Ini total ini di bawah ini boleh kasih, boleh enggak ya di sini. Karena RAL itu tidak perlu dihitung ininya ya. Total ulangannya enggak perlu. Oke, ini hanya untuk mencari total besarnya atau grand totalnya di sini. Di F19. Ini kasih warna merah, biasanya grand total saya suka warna merah di sini ya. Ini data pengamatannya saya beri warna biru biasanya kayak gini. Oke. Untuk membedakannya, jadi ada dua warna, biru dan hijau. Hijau punyanya perlakuan. Jadi perlakuannya ini adalah insektisida, berarti kualitatif ya. Baik. Lalu susun sidik ragamnya ya, sidik ragam untuk RAL ini. Sidik ragam itu ada sumber keragaman, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada F hitung,
ada F 5% ya, cukup 5% atau boleh juga F 1% ya, F 1%, oh maaf, F 1%, terus probabilitanya ya, probabilitas. Nah seperti itu, kasih warna biar menarik. Oke, RAL itu 1 adalah perlakuan, kasih nomor, 2 adalah galat atau error, 3 total ya. Lalu dikasih grid, dikasih border. Nah, kasih border kayak gini. Oke. Nah, ini untuk total ini ke kanan ini di blok dikasih warna hitam ya, karena ndak kan dihitung nih untuk membedakan ya. Galat F hitung ke sini. Karena kita tidak akan mencari, yang saya kasih warna hitam ini berarti tidak dihitung, tidak dicari nilainya. Oke, baik, itu sidik ragamnya. Nah, sekarang ini outline-nya, jadi biasakan susun tabel, yang kedua susun outline sidik ragamnya, seperti itu, baru nanti data dimasukkan. Ya, saya tidak akan memasukkan satu-satu karena saya sudah punya untuk mempercepat praktik ini, mengikat waktu. Kalian masukkan satu-satu, saya akan mengcopy yang punya saya. Jadi saya copy ya, tapi kalian nanti masukkan satu-satu dari perlakuan 1, ulangan 1 kalian masukkan ya. Oke, nah ini dalam satuan ribu ya, 2537. Punya saya pakai titik, mungkin di Excel kalian bisa beda. Jadi lihat Excel kalian titik atau koma ya, itu titik itu dalam ini ribuan ya, 2537. Jadi ini berat gabah gitu ya ceritanya, dalam satuan kilogram per hektar. Oke, ini data yang sudah saya masukkan. Kemudian cari total perlakuannya masing-masing itu dengan rumus di sel F12, tulis sum kurung, buka, gerakkan ke kiri, tekan tombol shift ya, tekan tombol panah sampai ke sel B12. Jadi tertulis nanti di sel F12 itu sama dengan sum B12 kolon E12. Kurung tutup, ya pastikan itu selnya sudah benar. Ya, pastikan sel yang tertulis B12 sampai E12 lalu tekan enter. Setelah tekan enter ya, kursor akan turun, naikkan lagi. Di situ ada tanda plus besar, plusnya, tetapi kita gerakkan kursor ini ke pojok kanan bawah ya, sampai muncul kursor plus warna hitam kecil. Kalau tekan mouse kiri, geser ke bawah. Nah, di copy ini berarti sampai F18 dilepas, maka sudah selesai dalam menghitung total perlakuan. Oke, kalau sudah selesai kita menghitung kuadrat dari masing-masing data yang sudah ada tadi ya. Di sel C12 tulis sama dengan gerakkan gerakkan kursor maksud saya ke B12, tulis caret angka 2. Ini maksudnya adalah mengkuadratkan sel B12 sampai nanti sel F18 ya. Oke, tekan enter. Nah, itu berarti sudah kuadrat. Gerakkan lagi, di copy seperti tadi, pojok kanan bawah sampai plus kecil, klik mouse kiri, tahan geser ke bawah. Ya, sampai J18 dilepas. Nah, lalu gerakkan ke
pojok kanan bawah dari kotak itu di J18, klik tahan, geser ke kanan sampai kolomnya sebanyak 5, yaitu sebanyak kolom yang ada di sebelah kiri ya, B sampai F itu sampai 5. Nah, itu J, K, L, M, N. Oke, lepas. Nah, ini berarti kolom C sampai kolom N itu adalah hasil penguadratan kolom B sampai kolom F. Nah, namun tidak terlihat di situ masih ada pagar-pagernya karena selnya atau kolomnya kurang lebar. Gerakkan ke atas seperti ini, klik tahan, geser ke kanan. Ya, nah gitu ya. Nah, sampai keluar angkanya. Nggak penting ini. Ya, keluar atau tidak nggak penting karena ini hanya alat bantu mengkuadratkan ya. Jadi pastikan ini adalah yang saya blok, ini adalah hasil penguadratan dari kolom B sampai E ya. Oke, saya kasih warna dengan yang sama ya. Nah, itu warnanya saya sama. Kemudian yang kolom N ini hasil penguadratan dari kolom F ya, saya kasih warna yang sama. Oke. Nah, jadi hasil penguadratan, sekali lagi ini adalah hasil penguadratan. Nah, baik, sekarang untuk menghitung atau menyusun sidik ragam, gerakkan sekarang ke kolom B, derajat bebas perlakuan. Perlakuannya ada 7 kurang 1 ya, sama dengan 7 kurang 1. Galatnya ke total dulu. Totalnya itu 7 kali 4, ulangannya 4 kurang 1 ya, sama dengan 7 bintang 4 minus 1, 27. Oke. Sekarang DB galatnya sama dengan DB galat sama dengan ya, DB total B26 dikurangi DB perlakuan B24, enter. Oke, ketemu 21. Baik, sekarang JK ya. Oh sorry, JK total ini harus dihitung ya. Tadi saya keliru warna, kok dikasih warna hitam ini ya. Ini harus dihitung sehingga saya hilangi dulu ininya. Oke ya. Seperti ini. Sekarang untuk menghitung JK ini sebaiknya dimulai dari JK total ya. JK total ini yang warnanya biru. Ini yang warna biru. Oke, rumusnya gimana? Gerakkan ke sel C26. Sel C26 itu JK total sama dengan sum kurung buka, gerakkan kursor ke C12, tekan tombol shift, tekan tombol panah bawah ya sampai C18, tekan panah kanan sampai kolom M18 ya. Lihat, perhatikan baik-baik warna biru C sampai M, kurung tutup, tombol shift jangan dilepas ya, kurung tutup baru dilepas, minus minus untuk FK-nya belum nih ya. Baik, saya mohon maaf, ini pengurangnya belum dikuadratkan ya. Yang merah ini belum ke kuadrat, belum kehitung merahnya ya. Oke, baik, yang merah ini saya tulis sama dengan sum. Ini saya ulangi dulu, nggak apa-apa, ini justru ada error, ada keliru langkah, biar menjadi perhatian. Oke, yang kembali ke sel F19, tulis, ketik, sama dengan sum, kurung buka, gerakkan tombol atas ke sel F18, tekan tombol shift, gerakkan tombol panah atas, jangan dilepas sampai F12, baru tekan tombol kurung tutup ya.
Jadi di sel F19 itu sama dengan sum F12 sampai F18. Oke, enter. Nah, baru di sini di kolom N sel N19 itu sudah keluar angkanya, tadi sudah dikuadratkan. Ini saya ganti warna merah. Jadi N19 itu adalah kuadrat dari F19. Kelihatan itu ya. Ini N19 merupakan kuadrat dari F19. Oke, saya ulangi lagi CK-nya. CK total di sel C26 sama dengan sum kurung buka gerakan ke sel C12. Tekan tombol shift, tekan tombol panah ke bawah, jangan dilepas. Jangan dilepas tombol shift-nya, tekan tombol kanan sampai M. Ya, sampai di layar tertulis J12 kolon M18, tekan tombol kurung tutup, lepas tombol shift-nya, tulis minus, gerakkan ke N19, tekan tombol bagi, tulis angka 28, 4 kali 8 ya. Total datanya kan 28, 4 kali 7, 28. Jadi jika total itu merupakan pengkuadratan data yang berwarna biru dikurangi totalnya dibagi grand totalnya dibagi dengan cacah datanya 28. Ya, kalau di Excel tertulis seperti ini. Sum J12 M18 minus N19 dibagi 28. Ingat 28 itu adalah total data 7 kali 4 yang berwarna biru. Enter. Oke, ketemu ya. Kurang lebar nampaknya ini. 7577412. Ya 7.500.000. Besar angkanya karena ini ribuan. Oke, enggak masalah ribuan. Baik, kalau sudah menghitung jika total, sekarang lanjutkan dengan JK perlakuan ya. Sama dengan di sel C24, jangan lupa ditulis sama dengan sum. Ini warna hijau ya. Gerakkan kursornya ke ini N12, tekan tombol shift panah bawah sampai N18, kurung tutup ya, tekan tombol shift-nya dilepas, dibagi, jangan lupa dibagi berapa? Dibagi banyaknya cacah ulangan, yaitu 4. Dikurangi ya N19 itu warna merah dibagi 28 ya. Sekali lagi N19 dibagi N28 karena N19 itu berasal dari 7 kali 4 penjumlahan berwarna biru. Ingat-ingat berwarna biru itu cacahnya adalah sebanyak 7 kali 4. 7 perlakuan, 4 adalah ulangan. Oke. Di enter. Dah ketemu sekarang JK Galat dengan mudah. Tulis di sel C25 sama dengan gerakan panah ke bawah C26 dikurangi gerakan panah ke atas sampai C24. Jadi JK Galat itu sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan. C26 dikurangi C24, enter. Dah, selesai sudah. Kuadrat tengah sekarang. Kuadrat tengah ini adalah sama dengan JK dibagi DB-nya. JK-nya dibagi DB-nya, gerakan panah kiri
tulis sama dengan tulis bagi, gerakkan lagi ke sel B24 ya, C24 dibagi 24. Oke, ketemu. Ulangi, untuk JK Galat adalah C25 dibagi, gerakkan ke kanan, C25 dibagi B25. Oke, enter. Untuk total tidak perlu, sudah selesai. Untuk F hitung, KT perlakuan dibagi KT Galat di sel E24. Tulis F, gerakkan panah kiri, D24 dibagi gerakkan panah ke bawah, D25. D24 dibagi 25. Nah, untuk F hitung ini semua pembaginya adalah galatnya. Jadi KT perlakuan dibagi KT galat. Jadi mahasiswa yang saya hormati, jangan lupa nanti kalau F hitung pembaginya adalah semuanya adalah galat. Galat harus membagi. Karena galat sebagai pembagi, maka bisa kita lihat ya, dalam teori sebelumnya saya mengatakan nilai galat ini yang merupakan harapan yang harus lebih kecil dari 0 atau mendekati 0. Atau dengan kata lain, harapan kita adalah kuadrat tengah galat ini harus lebih kecil dari kuadrat tengah perlakuan. Gitu ya. Maka dia akan sebagai pembagi ya. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang mencari tabel F 5% sama dengan F INV ya. Karena fungsinya itu probabilitanya tulis 5%. Perhatikan itu di tipsnya itu di situ F input probability semikolon ya, titik koma, degree freedom 1 berarti gerakkan ke sel B24, titik koma lagi gerakkan ke sel B25 ya, kurung tutup. F inverse 5%, B24 B25 enter. Untuk yang 1% sama, F in V 1%, gerakkan panah ke B24 semikolon, gerakkan panah ke B25 kurung tutup. Oke, di situ nampak sekali bahwa F hitung di atas F 1% ya. Jadi kalau sudah di atas F 1% maka dipastikan bahwa itu sangat beda nyata. Oke, kalau nggak percaya kita hitung probabilitanya ya. Jadi sebetulnya kalau dengan Excel ini kalau sudah dihitung probabilitanya tidak perlu lagi menghitung atau mencari nilai F tabel ya. Karena langsung ketemu berapa nilai signifikansinya dengan cara gerakkan ke sel H24 tulis sama dengan FDIST kalau nggak keliru ya. Oke, di situ ada tulisan X. X itu adalah F hitung, jadi gerakkan ke E24 titik koma degree freedomnya, B24 titik koma atau semikolon gerakkan ke DB galat B25. Jadi probabilitas ini adalah dengan fungsi FDIS E24 B24 B25 ya. Jangan lupa di situ ada, lihat di layar laptop Anda, di Excel Anda, apakah itu pakai koma atau titik koma. Di situ ada tipsnya ya dari Excel, kurung tutup enter. Nah, nampak sekali nilainya adalah 3,32 kali 10 pangkat minus 0,5 ya. Jadi 3,32 kali ya 10 pangkat minus 5. Jadi sangat kecil sekali, mendekati 0. Berarti harapannya ini nampaknya dipenuhi karena sangat
sangat kecil atau mendekati nol tingkat signifikansinya, tingkat kesalahannya. Baik, untuk mempercantik tampilan sidik ragam, yang perlakuan kasih warna hijau dong ya. Yes, warna hijau. Nah, gitu ya. Yang total ini warna biru ya. Warna biru inilah. Yang galat ya, karena datanya dari biru juga kasih biru ya. Biru agak muda. Oke, sudah selesai untuk menghitung galat ya. Jadi yang dihitung ini sebetulnya adalah galat ini ya. Maka saya kasih warna apa ya? Merah. Oke. Merah maron ini. Oke. Jadi KT galat inilah yang sebetulnya mau kita hitung ya. Mau yang dicari itu. Nah, bagaimana untuk menghitung uji LSD-nya ya? Oke, uji BNT. Nah, karena pelakuannya di contoh ini adalah sebanyak 7 ya, sebanyak 7, maka untuk membandingkan semua pasangan perlakuan 7 ini, itu tidak disarankan menggunakan BNT. Disarankan menggunakan Duncan ya, karena pelakuannya lebih dari 6, itu tidak disarankan dengan LSD atau BNT ini. Namun demikian, pada kuliah kali ini saya akan memberikan contoh LSD untuk membandingkan perlakuan kontrol dengan perlakuan non kontrolnya gitu ya. Jadi itu boleh. Jadi 1 dengan 6 gitu ya, 1 dengan 6. Jadi ini boleh. Nah, baik, caranya gimana? Ya. Hitung dulu rata-rata perlakuannya ke sel G12 sama dengan average ya, average kurung buka, gerakkan ke E12 ke kiri sampai B12 kurung tutup, enter. Ini average-nya. Copy plus hitam kecil, klik mouse kiri, tekan tahan ke bawah. Oke. Nah, ini adalah rata-ratanya ya. Kasih warna hijau lah ya. Hijau agak tua dikit. Oke. Nah, untuk rata-rata grand rata-ratanya ini G19 average kurung buka, gerakan ke E18 ke atas ke kiri sampai B12. Jadi B12 sampai E18 atau yang berwarna biru, kurung tutup, enter. Ketemunya 2040. Oke, saya beri warna apa ya? Ya merah. Ini ya. Oke. Setelah sidik ragam tersusun dan tabel ini sudah dihitung rata-ratanya, dilanjutkan dengan uji antar perlakuan. Nah, sesuai dengan tujuan penelitian ini atau hipotesis dari penelitian ini, bahwa perlakuan ini akan membandingkan, maksud saya penelitian ini akan membandingkan perlakuan kontrol ini ya, dengan semua perlakuan insektisidanya. Jadi hanya membandingkan kontrol dengan semua perlakuan insektisida. Nah, kalau seperti ini maka dapat dilakukan menggunakan uji BNT. Jadi para mahasiswa, sebelum kalian memutuskan mau menggunakan jenis uji apa, maka perhatikan dulu tujuan penelitiannya, perhatikan hipotesisnya. Jadi hipotesis ini
di sini hanya membandingkan purata perlakuan kontrol dengan semua perlakuan insektisidanya. Jadi 1 terhadap semua insektisida. Jadi cukup dengan BNT. Tapi kalau akan membandingkan semua pasangan perlakuan yang mungkin, ini berarti kan ada 7 ya. Berarti pasangan yang mungkin itu adalah Dolmic 1 dengan Dolmic 2, Dolmic 1 dengan DDT, Dolmic 1 dengan Azodrin, Dolmic 1 dengan Dimikron, Dimikron 1 dengan Dimikron Kenap, Dolmic 1 dengan kontrol, dan seterusnya sampai pada misalkan Dimikron Kenap dengan kontrol. Itu kan banyak ya. Jadi dalam hal ini untuk uji BNT ini hanya dibatasi untuk caca yang caca perlakuannya hanya 3-5, itu idealnya seperti. Nah kalau lebih dari itu caca perlakuannya, maka disarankan menggunakan uji DMRT atau uji Duncan ya. Baik, sekarang saya bahas uji BNT-nya atau uji least significant difference-nya ya, LSD. Pertama adalah mencari nilai baku BNT-nya dengan rumus ya, akar dari kuadrat tengah galat kali 2 dibagi ulangannya. Jadi 2 kali KT error dibagi ulangan di akar ya. Baik, tulis ke sel B32 sama dengan kurung buka, gerakkan ke kuadrat tengah galat, dalam hal ini D25 dikali 2 dibagi ulangannya 4, kurung tutup di akar. Nah, akar itu tanda caret angka setengah 0,5 ya. Ingat sekali lagi komanya, perhatikan Excel saudara itu mungkin bisa jadi titik ya, lain-lain. Punya saya adalah koma ya koma. Jadi akar dari KTGP dibagi ulangannya ya, dikali 2, jangan lupa ada pengalihan 2 di enter. Lalu cari tabel T 5% ya, cari di Google, buka Chrome-nya ya. Buka Chrome-nya, tulis saja T table gitu ya. T table. Oke. Nah, ini akan banyak T table, ini di atas sendiri. Ini diklik aja ya. Diklik kayak gini. Keluar PDF. Silakan Anda simpan ya. Anda simpan. Yang mau saya tunjukkan kepada kalian, T tabel ini ada 3 baris di sini ya. Baris pertama ini adalah tulisan T.5, artinya itu 50%, T75 itu artinya 75%, sampai kalian cari yang T95 itu, T95, T.95 ini. T.95 ini berarti tingkat kepercayaan 95%. Atau alfanya adalah 0,05 ini. T975. Oke, sekarang kita gunakan yang tutil. Yang tutil itu berarti kalian cari yang tutil 0,05 atau 5% ini ya, di kolom yang ini. Turunkan ke bawah, perhatikan derajat bebas errornya berapa tadi. Derajat bebas error RAL tadi kalau tidak keliru adalah 21. Jadi angka 21 ini dB ini ya, turun ke bawah 21, tarik ke kanan sampai pada kolom 0,05 yang tutils, yang tutil ini. Maka ketemulah angka 2,08 ini ya. 2,08 di sini. Baik, kembali ke Excelnya, berarti T tabelnya adalah 2,08. Nah, sekarang nilai kritis BNT-nya 5% ya. 5% berarti perkalian antara nilai baku BNT dengan T tabel. Ya, sama dengan gerakan ke sel B32 kali sel B33 ya. Oke. Enter. Ketemu 453. Nah, inilah sebagai pembanding nanti. Nah, ini yang penting nih. Saya kasih warna kuning ya.
453 ini ketemu. Ini disebut nilai, saya sebutnya nilai kritis pembanding. Hanya satu ya, kalau BNT hanya satu. Baik, sekarang siapkan 2 kolom, yaitu kolom perlakuan, rata-rata perlakuan dan selisihnya. Nanti di copy paste saja ya, dari sel A12 sampai A18 di copy, lalu taruh di sel A37 di paste value ya. Demikian juga dengan rata-rata perlakuan di kolom G12 di blok, di copy, terus taruh di B37 di paste value yang ada angka 1, 2, 3-nya. Oke. Ya, rapikan dengan 2 desimal ini ya, 2 desimal. Oke, 2 desimal ya. Oke. Oke. Ini nah. Ya, gitu ya. Menggunakan tanda koma style ini sama increase desimal dan decrease desimal ya, biar rapi tampilannya. Nah, setelah itu hitung selisihnya ini. Selisihnya dari rata-rata perlakuan dolmik 1, dolmik 2 sampai dimikron genap terhadap kontrol. Maka di sel C37 tulis sama dengan B37 dikurangi kontrol. Ya, kontrol ada di B43. Terus jangan lupa tekan tombol F4 ya. B43 itu diikat ya oleh tanda dolar B $43. Perhatikan di laptop kalian tombol F4-nya biasanya ada yang disuruh nekan tombol Fn bersamaan ya, jangan dilepas dulu Fn-nya sebelum nekan tombol F4. Baik, lalu di enter. Ya, ini namanya copy mutlak ya. Jadi semua sel B37 sampai sel B42 akan dikurangkan dengan B43. Nah, seperti ini caranya. Jadi rumusnya sama dengan B37 dikurangi $B $43. Lalu di copy seperti ini. Ya, sampai plusnya hitam itu, klik mouse kiri, tahan geser ke bawah ya. Oke, ketemulah seperti itu. Nah, pembandingnya ini 453. Apabila selisih ini dengan nilai kritis ini yang berwarna kuning itu lebih besar, selisihnya lebih besar, maka dianggap sebagai beda nyata. Oke, beda nyata kalau 5% simbolnya bintang 1. Diberi rumus saja biar mudah. If sama dengan if kurung buka, gerakkan ke C37 titik koma ya, C37 lebih besar atau sama dengan B34, ditekan tombol F4 ya, karena itu tunggal ya, artinya maksud saya tunggal tidak bergerak nanti ya. Copy mutlak, titik koma, tanda petik 2, bintang 1, titik koma, bintang tanda petik NS ya, NS-nya kecil aja, NS tanda petik kurung tutup. Ini artinya apa? Jika sel C37 itu lebih besar dari sel B34, maka akan tertulis bintang 1, tapi kalau tidak, artinya tidak dipenuhi, artinya lebih kecil, maka akan tertulis NS. Nah, yang sel B34 itu kita ikat ya sebagai copy mutlak nanti. Enter aja kalau sudah. Oke, baik, keluar bintang, di copy ke bawah ya. Nah, oke, maka yang NS hanya perlakuan dimikron. Ya, terus lalu diberi catatan ya di sini ya. Diberi catatan perlakuan yang bertanda bintang berarti beda nyata 5% menurut BNT. Diberi catatan ya, di bawahnya diberi note di sini. Jadi bintang 1 berarti beda nyata 5%. NS itu adalah beda tidak nyata pada taraf 5% ya, pada
taraf signifikan 5%. Begitu. Jadi kesimpulannya berarti si peneliti ini sudah bisa menyimpulkan bahwa selain di mikron kenaf, insektisida itu mampu memberikan pengaruh terhadap berat gabahnya. Begitu. Si peneliti tidak lagi atau tidak menginginkan perbandingan antara Dolmiq 1 dengan Dolmiq 2 dan seterusnya. Ini hanya membandingkan dengan kontrol. Nah, apabila si peneliti punya tujuan atau hipotesis antar perlakuan insektisida itu berbeda, maka jangan gunakan uji BNT ini, maka gunakanlah uji DMR, Duncan Multiple Ring Test, seperti pada perkuliahan sebelumnya. Yes. Silahkan cari di video DMRT ya, dari video saya. Baik, begitu mahasiswa. Inilah tampilannya ya, tampilan dari hasil akhir dari dari analisis sidik ragam kalian dan menggunakan uji BNT ya, dirapikan seperti ini. Oke, jadi bintang ini ya, ada bintang begitu. Jadi cara bacanya sekali lagi, perhatikan dibandingkan dengan apa. Dalam hal ini, setiap perlakuan insektisida dibandingkan dengan kontrol ya, dengan kontrol. Maka kontrol di sini nilainya nggak ada nilainya ya. Ini perhatikan di sel C. Baik, jadi di kolom di kolom C ini adalah selisihnya. Baik mahasiswa, kalau nanti kalian keliru di dalam menghitungnya, misalnya kebalik di dalam pengurangannya ini, itu nggak masalah. Misalkan ketemu minus gitu ya, itu nggak masalah, ambil saja harga mutlaknya. Baik, semoga perkuliahan ini bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar, senyum, dan tetap selalu berbuat baik terhadap sesama. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.